Coba jawab jujur. Apa yang pertama kali muncul di kepala kalian pas dengar kata torrent? Pasti jawabannya bajakan, film gratisan, game crack, software curian, virus, dan dosa jariah. Padahal, aslinya, torrent itu bukan alat kejahatan. Torrent adalah salah satu penemuan teknologi paling jenius, paling efisien, dan paling revolusioner dalam sejarah internet. Dia diciptakan bukan untuk mencuri, tapi untuk berbagi. Tapi kenapa nasibnya jadi buronan internet? Kenapa logonya dibenci sama Hollywood dan pemerintah seluruh dunia? Dan gimana caranya teknologi ini bisa bikin download file raksasa jadi super ngebut padahal internet kita lemot? Selamat datang di Sans Techno. Hari ini kita akan bedah BitTorrent, sang pemberontak digital. Kita mundur ke tahun 2001. Internet waktu itu masih bego. Kalau kamu mau kirim file besar, misalnya video liburan 1 GB ke 1000 orang, kamu butuh server pusat yang mahal dan kuat. Kalau 1000 orang itu download barengan, servernya meledak, crash. Biaya bandwidth-nya bikin bangkrut. Ini namanya sistem client server atau sentralisasi. Lalu datanglah seorang programmer jenius yang agak nyentrik bernama Bram Cohen. Dia mikir, kenapa kita harus bergantung sama satu server pusat? Kenapa nggak semua orang saling bantu aja? Maka lahirlah protokol BitTorrent. Konsepnya gila sob, namanya peer-to-peer atau P2P. Bayangin kamu mau bangun istana Lego. Alih-alih nunggu satu toko kirim 1000 keping Lego ke rumahmu, yang lama banget, Torrent bikin 1000 orang tetanggamu masing-masing ngirim 1 keping ke kamu. Dan saat kamu terima kepingan itu, kamu juga langsung ngirim kepingan yang udah kamu punya ke orang lain. Jadi, dalam dunia torrent, kamu bukan cuma penikmat atau downloader, tapi kamu juga penyedia atau uploader. Semakin banyak orang yang download, justru kecepatannya makin ngebut. File besar dipecah jadi ribuan potong kecil, disebar ke seluruh dunia, lalu digabung lagi di komputermu. Inilah kenapa file ISO Linux atau update game besar sering didistribusikan lewat torrent. Karena gratis. Nggak perlu sewa server mahal. Beban dibagi rata ke semua pengguna. Ini adalah definisi demokrasi digital. Tapi, niat mulia Bram Cohen ini segera disusupi oleh sisi gelap manusia. Orang-orang sadar, wah, kalau file bisa dibagi cepat dan anonim, berarti kita bisa bagi-bagi film bioskop dong, bisa bagi-bagi game mahal dong. Maka lahirlah era kegelapan atau keemasan bernama The Pirate Bay. Istilah seeder atau pahlawan dan leecher atau parasit mulai dikenal. Dan perang besar antara internet versus industri hiburan pun dimulai. Gimana serunya masa-masa kucing-kucingan antara pendiri situs torrent lawan FBI dan kenapa situs torrent itu susah banget dimatiin. Mati 1, tumbuh 1000. Tahun 2003 sampai 2008. Teknologi BitTorrent ciptaan Bram Cohen yang awalnya suci, tiba-tiba menemukan jodohnya di tempat yang tak terduga, Swedia. Di sana, ada kelompok aktivis anti-hak cipta bernama Pirate Byron. Mereka mendirikan sebuah situs indeks torrent bernama The Pirate Bay, TPB. Slogan mereka sederhana, tapi provokatif. The Galaxy's Most Resilient BitTorrent Site. Situs BitTorrent paling tangguh di galaksi. Kenapa TPB jadi legenda? Karena mereka gila. Situs torrent lain seperti Supernova, Mininova, atau ISOHunt biasanya takut sama hukum. Kalau disurat sama pengacara Hollywood, mereka langsung hapus konten. The Pirate Bay, mereka menghina pengacaranya. Ada arsip surat menyurat legendaris di mana pengacara DreamWorks minta TPB hapus film Shrek 2. Admin TPB membalas, tolong berhenti kirim email sampah. Kami tidak tunduk pada hukum Amerika. Di Swedia, kami legal. Go fuck yourself. Jawaban-jawaban nyeleneh ini dipajang di halaman utama situs. Netizen bersorak. TPB dianggap sebagai Robin Hood digital. Ekosistem bajakan, seeder, leecher, dan rasio. Di masa inilah, istilah-istilah torrent menjadi bahasa sehari-hari anak warnet. Sistem torrent menciptakan etika jalanan yang unik. Seeder, pahlawan,
Orang yang sudah selesai download 100%, tapi rela membiarkan komputernya nyala terus buat upload ke orang lain. Tanpa seeder, torrent mati. Leecher, benalu, orang yang lagi download, tapi istilah ini jadi hinaan buat orang yang begitu kelar download langsung stop, alias hit and run, pelit bandwidth. Swarm, kawanan, kumpulan semua orang, seeder dan leecher yang terhubung di satu file. Makin besar swarm, makin ngebut downloadnya. Tracker, server yang bertugas jadi wasit atau polisi lalu lintas yang ngasih tahu, si Budi punya potongan file nomor 5, ambil di dia ya. Muncul budaya private tracker, alias situs torrent eksklusif, di mana kamu harus menjaga rasio 1:1. Artinya, kalau kamu download 1 GB, kamu wajib upload 1 GB juga. Kalau enggak, akunmu di-ban. Ini melatih kedisiplinan berbagi yang luar biasa. Perang Dunia Maya 2006. Hollywood, MPAA, dan industri musik RIAA kebakaran jenggot. Mereka kehilangan miliaran dolar. Bioskop sepi, penjualan CD anjlok. Mereka menekan pemerintah Amerika. Amerika menekan pemerintah Swedia. Matikan TPB atau kami sanksi dagang. Tanggal 31 Mei 2006, terjadilah peristiwa bersejarah. Polisi Swedia mengerebek pusat data center, tempat server TPB disimpan. Semua komputer disita. Situs The Pirate Bay mati total. Berita menyebar ke seluruh dunia. Raja bajakan telah tumbang. Hollywood pesta pora. Tapi mereka meremehkan kecerdasan para nerd ini. 3 hari kemudian, The Pirate Bay online lagi. Logo kapal layarnya diganti jadi gambar kapal yang menembakkan meriam ke tulisan Hollywood. Ternyata mereka punya backup data di negara lain. Traffic situs malah naik 2 kali lipat karena beritanya viral. Ini adalah momen di mana dunia sadar, torrent susah banget dibunuh. Evolusi teknologi, magnet links. Belajar dari pengerebekan itu, teknologi torrent berevolusi makin canggih. Dulu kita harus download file kecil berekstensi .torrent dari server TPB. Artinya, kalau server TPB disita, file .torrent-nya hilang. Maka diciptakanlah magnet links. Ini fitur ajaib. Situs torrent tidak perlu lagi menyimpan file apapun. Mereka cuma menyimpan hashcode atau kode unik berupa deretan angka dan huruf, dan link magnet. Ketika kamu klik magnet link, komputermu langsung mencari koneksi ke pengguna lain secara desentralisasi, DHT, Distributed Hash Table. Efeknya, situs The Pirate Bay bisa diringkas sampai ukurannya cuma 90 MB tanpa gambar. Seluruh database TPB bisa dikopi ke dalam satu flash disk kecil. Ini bikin TPB mustahil dimatikan. Tutup satu, muncul 100 mirror site di seluruh dunia dalam hitungan menit. Ini dikenal sebagai Hydra Effect. Potong satu kepala, tumbuh 2. Kejatuhan para pendiri. Walaupun teknologinya menang, manusianya kalah. Tahun 2009, 3 pendiri TPB, Peter Sunde, Frederick Nie, dan Gottfried Swartholm divonis bersalah. Denda puluhan juta dolar dan hukuman penjara. Satu persatu mereka ditangkap di berbagai negara, Kamboja, Thailand, Swedia. Cerita pelarian mereka kayak film aksi Jason Bourne. Situs-situs legenda lain juga berguguran. Mininova nyerah dan hapus konten ilegal, ISO Hunt ditutup paksa, bayar 110 juta dolar, Kick-Ass Torrents alias KAT, rajanya torrent 2010-an, pemiliknya ditangkap di Polandia gara-gara ketahuan beli sesuatu di iTunes pakai IP asli. Ironis banget. Meskipun pendirinya dipenjara, meskipun situs utamanya diblokir internet positif, torrent tidak pernah mati. Justru dia bermetamorfosis menjadi sesuatu yang lebih sunyi, lebih tertutup, dan lebih efisien. Lalu, apa yang membuat torrent akhirnya mulai ditinggalkan oleh orang awam? Bukan karena polisi, bukan karena denda, tapi karena munculnya musuh baru yang menawarkan kenyamanan. Siapa pembunuh torrent yang sebenarnya, dan apakah torrent masih relevan di 2012 sampai sekarang? Perang besar antara pembajak versus industri hiburan tiba-tiba meredah. Bukan karena pembajaknya menyerah, tapi karena konsumennya pindah.
Ada satu kutipan legendaris dari Gabe Newell, bos tim yang merangkum fenomena ini. Piracy is almost always a service problem. Pembajakan itu hampir selalu masalah pelayanan, bukan masalah harga. Dulu, orang membajak film via torrent karena beli DVD asli itu mahal, ribet, dan telat. Film udah rilis di AS, masuk Indo 3 bulan lagi. Torrent menawarkan kecepatan dan kelengkapan meski ilegal. Tapi, kemudian muncul Netflix dan Spotify. Tawaran mereka mematikan. Bayar murah, setara uang makan sekali, kamu bisa nonton ribuan film legal, kualitas 4K, subtitle pas, tanpa nunggu download, tanpa takut virus, tinggal klik play. Bandingkan dengan torrent di tahun 2024. Harus cari situs yang nggak diblokir, pakai VPN, harus milih file yang sehat, seeder banyak, harus nunggu download selesai, bisa berjam-jam kalau internet lemot, harus cari subtitle Indonesia secara terpisah di Subsin. Subsin udah tutup juga. Takut filenya isinya virus ransomware. Manusia itu pada dasarnya malas. Ketika ada cara yang lebih gampang dan murah, mayoritas orang akan memilih yang gampang. Maka torrent perlahan ditinggalkan oleh kaum rebahan. Ibu-ibu dan anak muda sekarang lebih milih langganan Netflix atau Disney Plus daripada ribet nyari magnet link. Inilah yang membunuh popularitas torrent secara massal. Bukan polisi, tapi kenyamanan. Kondisi hari ini, dari massal jadi spesialis. Lalu, apakah torrent sudah punah? Sama sekali belum. Torrent cuma naik kelas. Dia bukan lagi mainan anak warnet yang mau nonton film gratisan. Dia sekarang jadi alat profesional dan komunitas niche. Siapa yang masih setia pakai torrent di tahun 2024? Arsiparis dan komunitas lost media, film-film jadul, dokumenter langka, atau game-game tua yang sudah dihapus dari Steam atau Netflix cuma bisa ditemukan di torrent. Torrent menjadi perpustakaan Alexandria digital yang menjaga sejarah internet biar nggak hilang. Distribusi Linux dan AI. Coba download file ISO Ubuntu atau model AI Stable Diffusion yang ukurannya puluhan giga. Developer lebih suka kasih link torrent. Kenapa? Biar hemat bandwidth server mereka, biar komunitas yang bantu nyebarin. Gamer paket hemat, Repack. Nama-nama seperti FitGirl atau Dodi Repack adalah pahlawan bagi gamer spek kentang. Game modern ukurannya gila, 100 giga. Lewat torrent, game ini dikompres jadi kecil dan bisa di-download nyicil, pause, atau resume. Steam nggak bisa sefleksibel ini. Audiophile dan videophile. Kaum kuping emas yang nggak puas sama kualitas audio Spotify yang dikompres, lari ke private tracker buat cari lagu format FLAC atau film Remax, kualitas asli Blu-ray tanpa kompresi, yang ukurannya bisa 50 giga per film. Warisan teknologi. Kita semua pakai torrent tanpa sadar. Satu hal yang lucu, industri yang dulu membenci torrent sekarang malah mengadopsi teknologinya. Facebook dan Twitter pernah menggunakan protokol mirip BitTorrent untuk menyebarkan update ke ribuan server mereka secara bersamaan. Windows Update di Windows 10 atau 11 punya fitur Delivery Optimization. Itu pada dasarnya adalah torrent. Komputermu mengambil potongan update dari komputer orang lain di internet biar server Microsoft nggak jebol. Jadi, teknologi P2P atau peer-to-peer ini sudah mendarah daging di infrastruktur internet modern. Kesimpulan, torrent adalah alarm yang membangunkan raksasa. Kisah torrent mengajarkan kita satu hal penting. Torrent adalah kejahatan yang diperlukan. Tanpa ada Napster dan torrent yang mengacak-acak industri musik dan film, mungkin sampai hari ini kita masih dipaksa beli CD seharga Rp200.000 per keping. Mungkin Netflix dan Spotify nggak akan pernah lahir. Torrent hadir sebagai tamparan keras buat industri hiburan. Hey, kalau kalian nggak kasih layanan yang bagus dan murah, kami punya cara sendiri. Torrent bukan penjahat murni. Dia adalah alarm. Dan sekarang, tugasnya sudah selesai. Dia kembali ke bayang-bayang, siap muncul lagi kalau industri mulai serakah lagi. Itulah perjalanan panjang teknologi BitTorrent. Dari revolusi Bram Cohen, perang The Pirate Bay, sampai dikalahkan oleh tombol subscribe Netflix. Sekarang giliran kalian para veteran internet. Jujur di kolom komentar. Apa file pertama yang kalian download via torrent? Film, game, atau lagu satu album? Kalian tim mana sekarang?
Tim streaming, bayar demi nyaman, atau tim hoarder, download simpen di harddisk sampai penuh. Tulis pengakuan dosa kalian di bawah ini. Dan kalau konten sejarah teknologi bawah tanah kayak gini bikin kalian melek, jangan lupa hancurkan tombol like-nya, share ke teman-teman yang harddisknya penuh file merah, dan pastinya subscribe Sans Tekno, biar kita bisa terus gali sejarah digital yang seru lainnya. Saya Admin A, pamit undur diri. Seatbox saya udah hijau semua. Sans Tekno, karena teknologi punya cerita. Mengenang masa lalu, memahami masa depan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye!